Baik, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang bentuk pengkaderan Rasulullah SAW. Kaderisasi atau pengkaderan memiliki arti yaitu proses, cara, atau perbuatan mendidik atau membentuk seseorang menjadi kader gitu kan. Jika kita merujuk kepada sirah nabawiyah Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau pun pernah melakukan sebuah pengkaderan gitu kan. Yang dimana di dalam pengkaderan itu beliau adalah orang yang berperan sebagai pengkader. Dialah ujung tombak utama dalam proses pengkaderan itu. Nah, materi yang disampaikan ketika pengkaderan yaitu materi tentang risalah Islam atau syariat Islam yang bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dari wahyu Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, objek dari pengkaderan itu adalah orang-orang yang masuk Islam ketika masa beliau hingga mereka wafat dalam keadaan Islam gitu kan. Nah, mereka lah yang disebut oleh para ulama sebagai as-sahabat, yaitu para sahabat Nabi. Mereka adalah orang-orang yang membantu dalam menjalankan misi Islam untuk disampaikan kepada seluruh manusia tanpa terkecuali, atau kita bisa menyebutnya sebagai para sahabat itu sebagai kader pendakwah gitu kan, kader dakwah. Karena pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh mereka adalah mendakwahkan ajaran Islam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah atau yang pernah diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu kan. Nah, selanjutnya adalah materi pengkaderan gitu kan. Jika kita ingin menggali bagaimana pengkaderan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka kita bisa melihatnya dari perjalanan dakwah beliau gitu kan, dari fase Mekah hingga fase Madinah gitu kan. Nah, kalau kita dilihat atau kita mau melihat dari sisi materi pengkaderan, maka kita dapat melihat bahwa ketika fase Mekah atau ketika beliau di Mekah, berada di Mekah, beliau lebih menekankan mengenai tentang akidah dan pondasi keimanan gitu kan. Kenapa beliau lebih menekankan akidah dan pondasi keimanan? Karena pondasi keimanan dan akidah adalah sebuah landasan gitu kan, landasan kehidupan sehari-hari ketika masa itu gitu kan. Karena setiap amal yang tidak dibangun di atas prinsip keimanan, maka ia tidak akan memiliki faedah dan hanya menjadi kesia-siaan yang belaka gitu kan. Jadi ketika masa fase Madinah itu Rasulullah lebih menekankan mengenai akidah dan pondasi keimanan gitu kan. Nah, setelah fase Mekah ada yang dinamanya fase Madinah, yang dimana beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, pada fase Madinah maka materi pun berubah gitu kan. Yang asalnya ketika di Mekah beliau lebih menekankan mengenai akidah dan pondasi keimanan, tapi ketika di Mekah beliau lebih menekankan mengenai syariat Islam, yang dimana aspek-aspek dari syariat Islam itu yang pertama mengenai ibadah, kemudian muamalah, pemerintahan, ekonomi, adab, akhlak, kemudian kesehatan dan lain-lain. Nah, beliau pun lebih menekankan mengenai yaitu syariat Islam gitu kan. Tapi beliau pun tidak melakukan ajaran, tidak
pernah melupakan ajaran-ajaran atau materi-materi pengkaderan yang telah disampaikan ketika fase Mekah gitu kan. Jadi intinya materi pengkaderan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ada dua gitu kan. Yang pertama mengenai akidah dan pondasi keimanan, kemudian yang kedua mengenai syariat Islam gitu kan. Nah, kedua materi itulah yang Rasulullah SAW ditekankan, disampaikan, dan hingga akhirnya tersampaikan kepada kita gitu kan, sebagai umat yang hidupnya tidak sejaman dengan Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.